warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas. Bertemu lagi di channel Bulina Studi. Hari ini Bulina akan menjelaskan tema 7, subtema 4, yaitu tentang perkembangan teknologi transportasi. Are you ready? Yes, I'm ready for study. Perkembangan alat transportasi. Semakin berkembangnya zaman, maka semakin banyak berbagai macam alat transportasi yang memudahkan kalian untuk berangkat dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang singkat. Coba bayangkan, jika kalian ingin ke Surabaya, dari Jakarta ke Surabaya dengan berjalan kaki, butuh waktu berapa lama ya? Nah, sekarang Bulina akan menjelaskan transportasi itu apa, macam-macam transportasi dari perkembangan zaman dahulu hingga zaman sekarang, dan juga macam transportasi berdasarkan jenisnya. Kita lihat ya, transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan, atau mesin. Tujuan dari adanya transportasi yaitu untuk memudahkan kegiatan manusia dalam berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, transportasi dibedakan berdasarkan perkembangannya. Ada transportasi tradisional, ada transportasi modern. Transportasi tradisional pada zaman dahulu menggunakan berjalan kaki atau dan menggunakan andong atau dokar yang digerakkan oleh hewan, yaitu sapi atau kuda. Lalu, seiring perkembangannya zaman, transportasi modern hadir dengan banyak kendaraan yang ada sekarang. Bisa kita lihat ya, sekarang ada yang namanya MRT, LRT, kereta listrik, ada juga mobil, pesawat, kapal pesiar, dan banyak lainnya yang digerakkan oleh mesin. Lalu transportasi berdasarkan jenisnya ada apa saja? Yaitu ada 3. Transportasi dibedakan menjadi transportasi darat, air, dan transportasi udara. Kalau transportasi darat yang biasa kalian lihat di jalan, ada mobil, motor, ada sepeda, ada ambulans, ada bus, dan ada mobil pemadam kebakaran juga ya. Lalu transportasi air, yaitu yang bergerak atau berjalan di perairan. Contohnya ada kapal feri, ada perahu, dan macam lainnya yang bergerak di perairan. Lalu ada transportasi udara, yang berjalan atau bergerak di udara. Itu ada pesawat ya, helikopter. Kalian biasa lihat kan? Lalu ada alat transportasi khusus. Alat transportasi khusus itu apa ya? Segala jenis kendaraan yang dapat digunakan untuk mengangkut ke tujuan tertentu. Contohnya nih ya, ada ambulans. Lalu ada mobil pemadam kebakaran dan juga ada truk. Nah, kita lihat. Kalau ambulans itu digunakan untuk mengangkut orang yang sakit. Di mobil ambulans ini dilengkapi alat-alat medis. Dan yang kedua ada mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam kebakaran digunakan untuk memadamkan api di suatu daerah atau pertokoan atau rumah yang terbakar. Dan yang ketiga ada truk. Truk ini digunakan untuk mengangkut jenis barang atau benda lainnya. Contohnya mengangkut sembako ya, dari suatu tempat ke tempat yang lain. Lihat buku kamu halaman 193. Di sini kalian disuruh memilih jenis kendaraan dan contohnya. Kita lihat ya, seperti di gambar berikut ini. Jenis kendaraan sepeda, contohnya ada sepeda santai, sepeda gunung. Ayo, ada sepeda apa lagi? Sepeda lipat, ya benar. Lalu yang kedua ada mobil. Jenis kendaraan mobil, contohnya ada mobil listrik, angkutan kota, ada taksi. Lalu yang ketiga jenis kendaraannya yaitu kapal. Ada kapal apa saja contohnya? Kapal feri, kapal barang, speedboat. Lalu yang keempat ada pesawat. Contohnya apa? Ya, ada pesawat jet, pesawat kargo, pesawat penumpang. Dan yang terakhir jenis kendaraannya kereta. Contohnya ada kereta listrik, kereta uap. Nah, masih banyak lagi. Kalian lihat di buku kalian ini teks tentang pergi dengan alat transportasi halaman 198 dan juga halaman 199.
Nah, di sini kalian disuruh meminta untuk mencari informasi yang kalian dapat dari setiap paragraf di teks pergi dengan alat transportasi. Kita lihat ya. Informasi yang pertama apa yang kalian dapat dari teks tersebut? Informasi yang pertama yaitu alat transportasi pribadi digunakan untuk diri sendiri. Lalu informasi yang kedua. Informasi kedua adalah alat transportasi umum digunakan bersama-sama. Dan informasi paragraf ketiga, alat transportasi dapat memudahkan manusia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan informasi yang keempat adalah alat transportasi yang terlalu banyak dapat menyebabkan kemacetan dan membuat udara kotor. Setiap manusia memiliki kegemaran dan ciri khas yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan karakteristik tersebut, membuat setiap individu bisa saling menghargai, menghormati, saling membantu, dan saling melengkapi satu sama lain. Lalu, apakah karakteristik itu? Karakteristik individu adalah ciri khas yang terdapat pada diri seseorang yang membedakan dirinya dengan orang lain. Lalu, contoh perbedaan karakteristik apa saja ya? Contoh keberagaman karakteristik individu ada perbedaan usia, perbedaan fisik, itu dari warna dan jenis kulit, lalu tinggi dan berat badan, serta jenis kelaminnya. Lalu ada perbedaan sifat atau kebiasaan yang sudah kita bahas minggu lalu. Dan yang terakhir ada perbedaan kegemaran atau kesukaan. Kesukaan adalah kesenangan seseorang terhadap sesuatu hal yang jika dia melihat atau memilikinya, mereka merasa senang dan bahagia. Setiap individu memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Contohnya, pada musim puasa ini, kalian biasanya sering di akhir puasa ingin berangkat mudik. Nah, orang tua kalian inginnya menaiki kendaraan mobil. Namun, kalian atau kamu inginnya naik kendaraan kereta. Tapi kakak kamu inginnya naik kendaraan bus. Nah, di sini ada berbagai macam kesukaan dari alat transportasi. Nah, bagaimana kita menyikapi perbedaan kesukaan alat transportasi tadi? Kita dengan cara sikap terhadap perbedaan kegemaran. Yang pertama, tidak memaksakan orang lain untuk menyukai kesukaan kita dan menghargai pendapat orang lain dalam mengenai kegemarannya. Lalu, saling menghargai dan menghormati masing-masing kesukaan atau kegemaran. Sikap dalam perbedaan juga bisa kita terapkan di jalan umum. Contohnya, jika kalian sedang di jalan mengendarai sepeda, mobil, atau motor bersama keluarga, kalian menemukan ada mobil ambulan atau mobil pemadam kebakaran lewat di dekat kalian. Lalu, sikap apa yang harus kalian lakukan atau kalian terapkan? Dan sikap apa yang tidak boleh kalian lakukan atau diterapkan? Kita lihat ya penjelasannya. Berikut adalah sikap yang harus kalian lakukan sebagai pengendara lain jika ada mobil pemadam kebakaran atau ambulan yang lewat. Ini adalah sikapnya. Lalu, sikap apa yang tidak boleh kalian lakukan jika mobil pemadam kebakaran dan mobil ambulan lewat di dekat kendaraan kalian? Ini adalah sikapnya. Jika kita mampu menghargai keberagaman, maka kita punya banyak manfaat. Manfaatnya apa saja? Kita lihat ya. Manfaat menghargai keberagaman di lingkungan. Belajar bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, saling melengkapi satu sama lain. Yang ketiga, menciptakan persatuan atau mempererat persatuan. Yang keempat, menumbuhkan sikap cinta tanah air. Dan yang terakhir, menciptakan kehidupan yang rukun. Mengapa sikap menghargai perbedaan itu penting? Karena dengan adanya perbedaan satu sama lain dan kita bisa saling menyikapinya dengan menghargai, akan terciptanya hidup rukun, aman, tentram, dan damai. Jauh dari pertengkaran, perselisihan satu sama lain. Dan masyarakat pun menjadi semakin kuat dan semakin erat rasa persatuan dan cinta tanah air.
keliling bangun datar. Kita akan mempelajari tentang keliling bangun datar. Di sini ada bangun persegi. Persegi mempunyai 4 sisi, 1, 2, 3, dan 4. Cara menghitung kelilingnya, rumusnya adalah 4 kali sisi. Jadi, sisi-sisinya dikali semua ya. Lalu ada persegi panjang. Persegi panjang mempunyai 2 panjang dan 2 lebar. Rumus dari keliling persegi panjang adalah 2 kali P ditambah 2 kali L. Atau bisa kita sebut dan kita singkat dengan 2 kali P tambah L. Bangun yang ketiga adalah jajar genjang. Cara mencari keliling dari bangun jajar genjang adalah sisi A ditambah sisi B ditambah C dan ditambah sisi D. Lalu bangun yang keempat adalah bangun datar segitiga. Cara mencari kelilingnya, sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Semua sisinya dijumlahkan. Lalu ada bangun yang kelima, belah ketupat. Kelilingnya sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C dan ditambah sisi D. Sisi-sisinya ditambah ya. Dan bangun yang keenam adalah bangun datar layang-layang. Cara mencari kelilingnya, sisi A ditambah B ditambah sisi C ditambah sisi D. Jadi semua sisinya dijumlahkan. Kita lihat contoh soal berikut ini. Di sini ada bangun persegi panjang. Bagaimana cara mencari kelilingnya? Kalian boleh menggunakan rumus 2 dikali P ditambah L. Nah, kita lihat pakai rumus ya caranya. 2 dikali panjangnya adalah 19. 19 cm ditambah lebarnya 11 cm. Kita kerjakan. 19 cm ditambah 11 cm berapa? Ya, benar, adalah 30. 2 dikali 30 cm. Maka kelilingnya adalah 60 cm. Sekarang kita coba memakai cara penjumlahan dengan semua sisinya. Sisi pertama 19 cm ditambah 11 cm ditambah, nah ini juga 19 ya, ditambah 19 cm ditambah 11 cm. Jadi berapa ya kelilingnya? 19 tambah 11 adalah 30. 30 ditambah 19, 49. 49 ditambah 11, 60 cm. Sama ya, menggunakan rumus dan juga menggunakan dengan menjumlahkan semua sisi-sisinya. Sekarang kita hitung contoh soal yang kedua, yaitu keliling persegi panjang. Rumusnya 4 kali S. Nah, berarti 4 dikali seluruh sisinya. Sisinya ada 21 cm. 4 dikali 21. Maka kelilingnya adalah 84 cm. Lalu coba kita hitung menggunakan menjumlahkan semua sisinya. Keliling persegi dengan menjumlahkan seluruh sisinya. 21 ditambah 21 ditambah 21 tambah 21 cm. Jadi kelilingnya ada berapa? Jika semua sisinya kita tambah. 21 ditambah 21, 42. 42 ditambah 21, 63. 63 ditambah 21, 84. Jadi kelilingnya adalah 84 cm.
sekarang kita hitung keliling dari segitiga tidak beraturan atau keliling dari segitiga sembarang. Di sini sisinya ada 6 cm, ada 8 cm, ada 12 cm. Kita hitung ya. 6 ditambah 8 ditambah 12 sama dengan kelilingnya adalah 6 ditambah 8, 14. Lalu 14 ditambah 12, 26 cm. Maka keliling segitiga sembarang di atas adalah 26 cm. Contoh soal cerita tentang permasalahan menghitung jumlah keliling dari suatu bangun datar. Di sini, pesawat dilengkapi banyak jendela. Jendela pesawat berbentuknya persegi panjang. Kita buat dulu ya gambar persegi panjang. Iya, kelebihan sedikit. Nah, lalu lebarnya adalah 15 cm dan panjangnya 30 cm. Jika sekeliling jendela ingin diberi karet pelindung, berapa panjang karet yang dibutuhkan? Ingat, panjang karet berarti keliling dari semua jendela ini. Kita lihat, di sini lebarnya 15 cm, berarti lebar yang selanjutnya 15 cm, sisi yang lainnya. Lalu sini panjangnya 30. Jadi di sini juga 30 cm. Nah, kalian boleh menghitung dengan menjumlahkan semua sisinya. Berarti kelilingnya 30 ditambah 15 ditambah 30 ditambah 15, dan kelilingnya berarti ada berapa? 30 ditambah 15, 45. Lalu 45 ditambah 30 ada 75. 75 ditambah 15 jadinya 90 cm. Pinter. Contoh soal berikutnya adalah bangun segi banyak. Di sini setiap sisinya adalah 6 cm. Ada 6 cm setiap sisinya. Pertanyaannya berapa kelilingnya? Kita hitung saja sisinya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya sisinya. Maka kelilingnya kamu bisa hitung dengan 7 kali 6 cm. Maka keliling dari bangun segi 7 ini adalah 42 cm. Soal berikutnya adalah pada bangun segi banyak juga. Di sini ada berapa sisinya? 1, 2, 3, 4, 5. Maka kelilingnya adalah setiap sisinya adalah 10 cm panjangnya. Tadi ada 5 sisi. Berarti kelilingnya sama dengan 5 dikali 10 cm. Maka kelilingnya adalah 50 cm. Terima kasih kepada kalian yang telah menyaksikan video pembelajaran tema 7 subtema 4 kelas 3 sekolah dasar tentang perkembangan teknologi transportasi. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa ya dikerjakan tugas dari gurunya. Dan salam belajar.